Mulai ya, Bu. Iya, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Rahmawati MSI yang sudah bersedia untuk memberikan waktunya kepada para mahasiswa di sini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka kelas data analisis. Di akhir perkuliahan ini ya, kita akan mendengarkan paparan dan juga praktek terkait analisis data kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan wawasan yang pertama, yang kedua adalah pengetahuan tambahan ya terkait dengan berbagai jenis software yang bisa digunakan untuk data analisis kualitatif. Keuntungan menggunakan software meskipun kita bisa melakukan data analisis secara langsung begitu ya, secara manual, namun dengan menggunakan aplikasi seperti NVivo misalnya atau Atlasti atau yang lain-lain itu bisa mempermudah kerja penelitian kita dan memperbaiki struktur analisa data gitu. Nah, itu mungkin sekilas yang bisa Ibu sampaikan sebagai pembuka untuk kegiatan pelatihan ini. Selanjutnya kepada Bu Rahma dipersilahkan, dan nanti setelah selesai jika saya terpental tolong langsung akhiri saja ya Bu Rahma. Untuk absensi nanti langsung oleh Kapadma lewat Gform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tuti atas organisernya ya untuk mengadakan pelatihan NVivo ini yang ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah analisa data yang dimana teman-teman nanti harus melampirkannya ataupun menyerahkannya di dalam tugas UAS. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pelatihan NVivo ini. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Kelihatan ya, suaranya jelas? Jelas, Bu. Suara terdengar, Bu. Baik ya teman-teman semua. Nah, ini NVivo ini adalah salah satu teknik analisa data yang berupa software yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisa data. Nah, ini apa sih NVivo itu gitu ya? Nah, ini NVivo ini kebetulan ini saya pakai NVivo 12 ya, kalau yang sekarang itu sudah ke 15, jadi berkembang terus ya, tapi secara substansial itu masih sama untuk teknik penggunaannya. Nah, itu apa sih NVivo? NVivo itu apa gitu ya? Nah, ini teman-teman kalau di dalam penelitian itu teman-teman kan perlu analisa data ya, teman ke lapangan, kemudian dapat data, nah itu perlu dianalisis. Nah, untuk menganalisis dengan berdasarkan tema ya, tema-tema ataupun apa itu tujuan penelitian teman-teman itu kan ada di dalam proposal. Nah, itu bisa menggunakan NVivo ini. Nah, NVivo ini adalah software ya, software analisis data
kualitatif ya yang dibantukan dengan komputer ya atau istilahnya itu cerdas ya. Yang ini merupakan sebagai alat bantu ya. Jadi ini alat bantu ya, bukan bukan kayak ChatGPT teman-teman masukkan data kemudian dah keluar instan itu hasil analisa datanya ya. Ini teman-teman tetap harus memasukkan data-data tersebut ya. Makanya nanti ada input data. Jadi ini hanya sebagai alat bantu. Alat bantu kepada peneliti kualitatif ya. Untuk apa? Untuk mengoleksi, kemudian mengorganize, kemudian menganalisis, serta memvisualisasikan dan melaporkan data tersebut. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam NVivo ini? Nah, ini capable untuk mengimpor berbagai macam dokumen. Ya, dia bisa bentuknya PDF, dia bisa bentuknya Microsoft Office atau Words, dia bisa bentuknya data statistik, bisa berupa juga video, ataupun Facebook atau website dan seterusnya. Baik ya teman-teman, ini sebelumnya kita sudah membuat bab 1, ya kan, bab 2, bab 3. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 4. Nah, pada bab 1 ini kan teman-teman sudah membuat latar belakang masalah penelitian. Kemudian membuat pertanyaan penelitian ataupun rumusan penelitian, rumusan masalah penelitian. Kemudian di situ ada tujuan penelitian dan ada manfaatnya. Nah, ini perlu perlu diingat kembali tujuan penelitian teman-teman. Ada berapa? Ada yang 1, mungkin ada yang 2, bahkan ada yang 3 atau lebih. Nah, itu perlu diingat ya. Nah, kemudian nanti di bab 2 itu teman-teman sudah buat tinjauan pustaka. Ya kan, ada penelitian terdahulunya, kemudian ada kajian teori ya, sebagai teman-teman landasan untuk membuat domain wawancara. Kemudian juga ada kerangka konseptualnya. Nah, kemudian di bab 3 itu teman-teman kan sudah menulis juga kapan penelitian, lokasi dan waktunya, kemudian jenis dan pendekatan, karena analisa data pada semester ini lebih ditekankan pada kualitatif ya, maka di sini teman-teman menulisnya pendekatan kualitatif ya. Teknik penentuan informan tentu harus ditentukan oleh teman-teman ya, sebelum teman-teman ke lapangan itu sudah dilakukan harusnya. Kemudian teknik pengumpulan data ya. Nah, kalau kualitatif itu kan teman-teman rata-rata wawancara ya. Nah, wawancara. Dan terakhir itu ada teknik analisa data. Nah, analisa data ini ya disarankan sekali oleh oleh Prodi itu menggunakan software NVivo ya, saat ini NVivo 15. Nah, bagaimana untuk menggunakan teknik analisa data ini? Nah, ini nanti ditaruhnya di mana? Ya, kalau teman-teman hasil ke lapangan itu kan masih dalam bentuk data yang mentah ya. Ada apa itu namanya? Hasil wawancara. Ada informan 1, informan 2, informan 3, 4, 5 gitu ya. Nah, itu kan masih mentah atau masih berantakan ya. Nah, makanya perlu dianalisa data tersebut menggunakan NVivo. Nah, nanti ditaruhnya di mana? Nanti ditaruhnya itu adalah di bab 4. Jadi dengan judul atau bab hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini tujuan penelitian satunya apa? Nah, tadi yang ada di pendahuluan tersebut ya, jadi harus ditulis, dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Penelitian 1 tujuannya tadi apa? Yang kedua apa? Sehingga apa? Sehingga tujuan penelitian itu terjawab ataupun terpenuhi di dalam bab 4 tersebut ya. Nah, kemudian proses untuk menggunakan NVivo seperti apa? Ini sudah pada install ya NVivo-nya ya teman-teman ya. Sudah pada install belum? Ya, kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, itu teman-teman wajib install terlebih dahulu di laptop. Nah, itu teman-teman tinggal Google ya, cari NVivo, itu ada free download, ya itu biasanya hanya berlaku 2 minggu. Kalau misalnya mau agak lama, mungkin teman-teman harus beli ya di Shopee atau di Tokped. Itu kalau yang KW harganya masih di bawah 100. Tapi kalau teman-teman mau original gitu ya, untuk sepanjang masa, ya teman-teman bisa beli yang agak mahal, yang mungkin sekitar harga 200 ke atas. Itu yang nggak apa-apa ya.
atau mau patungan misalnya, ya nanti satu laptop bareng-bareng. Nah, itu juga bisa digunakan barang-barang di Envivo tersebut. Karena kan ada setiap project bisa dibuat ya berdasarkan penelitian teman-teman. Nah, ini persiapan sebelum melakukan analisis data, teman-teman, ini saya fokus kepada wawancara. Ya, kalau teman-teman ada FGD juga boleh. Sebenarnya data untuk apa kualitatif itu kan bisa bisa lebih dari wawancara, misalnya teman-teman mau pakai observasi, data lapangan gitu ya, atau bisa juga data pendukung misalnya dokumen atau foto, gambar, video itu bisa sebenarnya dimasukkan ke Envivo ini. Tapi di sini untuk memudahkan teman-teman serta basic gitu ya, teman-teman menguasai ini, saya kira sudah cukup ya untuk membuat laporan nanti di bab 4 tersebut. Nah, ini teman-teman sudah melakukan wawancara, kemudian ditranskrip ya, ditranskrip dengan rapih hasil wawancara tersebut. Memang perlu waktu ya, jadi teman-teman memang ini sebuah proses yang tidak bisa dilewatkan. Setelah wawancara harus ditranskrip. Transkripnya ini baru nanti teman-teman masukkan teman-teman harus install Envivo terlebih dahulu ya ke dalam laptop, baru teman-teman bisa melakukan analisis data di dalam laptop tersebut. Nah, tahapan apa aja dalam melakukan analisis data? Ini yang pertama, teman-teman harus melakukan data input atau input data. Ini saya ininya dulu ya, apa namanya, secara konseptualnya terlebih dahulu, nanti praktiknya belakangan. Nah, data input, kemudian, nah ini data input dari mana? Ya tadi ya transkrip data teman-teman sudah disiapkan, kemudian nanti baru akan melakukan coding, ya. Coding ini mungkin wah coding matematika segala macam ya. Ini coding karena ini kualitatif, kita tetap ya menggunakan data-data yang sifatnya tekstual ya. Kemudian nanti setelah coding baru pada tahap exploration, yang keempat itu adalah visualization, yang kelima adalah penyajian. Bagaimana penyajian di dalam skripsi yang teman-teman akan buat. Nah, di sini ada tahap input data. Nah, nanti kita akan praktikkan ya di dalam Envivo-nya langsung. Nah, input data ini teman-teman tadi harus menyiapkan apa sih menyiapkan data ya, menyiapkan data berupa eh, apa yang transkrip tadi itu ya. Jadi kita fokus kepada transkrip wawancara saja supaya lebih mudah. Kemudian setelah input data, teman-teman coding ya. Kemudian setelah ini coding ya, coding itu diambil dari transkrip data. Kemudian yang ketiga itu adalah exploration. Exploration ini bisa dengan text search ya. Kemudian bisa juga dengan frekuensi kata, bisa word cloud, bisa matrix coding, bisa cross steps. Ini teman-teman nanti bisa cek di atas ya, ada explore. Nah, teman-teman mau menggunakan yang mana untuk explore? Ya, ada text search ya. Text search ini untuk melihat teks yang paling apa yang munculnya ada di mana. Kemudian word frekuensi bentuknya seperti ini muncul yang paling banyak kata-kata yang paling banyak apa yang bisa diatur juga, misalnya yang ini bisa dihapus. Kemudian bisa juga dengan matrix coding, bisa juga dengan steps. Kemudian yang terakhir adalah visualization. Ya, ini visualization ya teman-teman, sehingga kalau tadi datanya eh, masih berantakan gitu ya, tapi setelah di coding itu teman-teman sudah selesai coding itu nanti akan muncul visualisasi dari data yang sudah teman-teman input dan di coding dan akan menghasilkan visualisasi data. Nah, ini penyajian datanya di dalam skripsi nanti seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan ya ini. Jadi di dalam tujuan penelitian itu ada dua, maka nanti di dalam keempat pun itu harus ada dua tujuan penelitian ini harus ada di sini. Ya, oke. Ya, kita sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke ya, kalau nggak ada, kita pergi ke Envivo sekarang. Kalau misalnya ada yang sudah punya Envivo, boleh sambil dibuka ya dua layar gitu ya. Oke.
ini ya, kalau di dalam tampilan layar teman-teman, NV4 diklik, nah ini akan muncul. Nah, ini kalau misalnya proyek baru, teman-teman bisa klik blank project ini ya, karena kan masih baru. Kalau teman-teman proyeknya banyak, itu akan muncul di sini banyak ya, proyek apa aja yang teman-teman buat di sini ada. Nah, ini kalau blank project, kita buka klik. Nah, silakan teman-teman isi, misalnya eh, apa sekarang pelatihan 2 Vivo misalnya ya. Ini teman-teman silakan di browse ya, di browse ini untuk menentukan teman-teman mau taruh di mana filenya. Nah, misalnya di sini saya mau taruh di bagian materi ajar Vivo misalnya ya. Nah, ini di save supaya apa? Supaya nanti ketika kita cari itu mudah gitu ya. Nah, ini tampilan kosongnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman melihat video langsung, let's get started with NVIVO for Windows, ini bisa di sini sebenarnya. Nah, sekilas. Nah, ini karena kita belajar secara langsung, kita close saja. Nah, tahap pertama apa? Tahap pertama di sini ada bagian import ya. Nah, ini banyak fungsi-fungsi dari NVIVO ya. Nah, untuk menginput data, yang pertama kita lakukan itu adalah dari import. Ya, import dari mana? Mengimpor data dari dokumen ke aplikasi NVIVO. Nah, ini kita klik files. Nah, ini teman-teman cari ya, cari kira-kira datanya mau apa itu namanya dari data mana ya? Sorry, transkrip wawancara yang sudah teman-teman buat ya. Nah, ini kalau kemarin ada rekaman, ini masih rekaman ya. Tapi teman-teman kan sekarang sebenarnya bisa aja rekaman ya, cuma nanti kan kayak lebih sulit ya. Apa itu berupa audio itu lebih sulit, makanya lebih baik itu berupa transkrip wawancara saja. Nah, ini ada 4 yang bisa satu-satu, bisa juga langsung. Ini misalnya open. Nah, ini import ya. Nah, ini dia akan muncul di ini. Tuh ya. Nah, ambil lagi. Sekarang R2. Import. Muncul. Oke. Atau bisa juga langsung sekaligus ya. R3, R4 sekalian. Bisa ya. Mau langsung semua, bisa semua. Nah, ini sudah ada ya. R1, R2, R3, R4. Nah, sebaiknya kalau di dalam sebuah penelitian itu kan bersifat privacy ya. Makanya di sini saya menggunakan simbol ya, simbol responden 1, responden 2, responden 3, responden 4. Nah, ini kalau kita klik itu akan muncul datanya ya. Nah, ini yang R1 ya, ini hasil wawancara ya. Nah, kemudian ini kalau teman-teman edit misalnya, oh ini kok R1 laki-laki ya, padahal mau perempuan misalnya ya. Nah, ini bisa di delete ya, bisa di delete. Atau misalnya mau diganti apa ya, ini untuk pewarnaan juga bisa. Teman misalnya mau dikasih warna apa, itu di klik di atas ya di sini untuk membedakan nanti yang sudah di coding atau belum. Nah, ini R1 ini akan muncul di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau buka nggak mesti ke sini, nanti di sini sudah ada. Ini R2, ini ya, ini kan ini salah nih R3, harusnya R2. Nah, ini bisa diedit di sini. Ini misalnya mau R2 ya. Kemudian R3. Oh, ini salah lagi misalnya. Ini R3 harusnya. Kemudian ini R4. Nah, ini ya teman-teman kalau misalnya mau diedit bisa di sini. Oke ya. Kemudian setelah teman-teman import, ini sebenarnya import data di sini macam-macam ya. Bisa teman-teman mau video tadi ya, video, foto, ataupun misalnya mau PDF juga boleh. Bentuknya boleh macam-macam.
Nah, ini kalau teman-teman, kalau misalnya datanya banyak, ini saya sengaja cuma sedikit ya supaya nggak pusing teman-teman. Jadi satu-satu khusus kita belajar dari data apa namanya, dari data Word. Ini kalau misalnya datanya banyak, teman-teman bisa menu classification, misalnya di sini FGD gitu ya. FGD di sini. Kemudian mau bikin lagi tadi wawancara ya. Ini wawancara, sebenarnya ini hanya untuk mengklasifikasikan saja. Ini kalau data wawancara, nanti di sini ada diklik ya. Ini yang tadi files yang ada di sini, itu teman-teman bisa, ini kan bentuknya wawancara yang tadi ya, itu bisa dipindahkan ke sini. Wawancara. Ini wawancara. Ini wawancara. Ini wawancara. Nah, jadi ketika kalau kita klik, ini dia ada muncul. Nah, FGD kok nggak ada karena kita nggak masukkan FGD ya. Ini untuk mengklasifikasikan saja jika datanya itu banyak. Kalau misalnya mau dari sini langsung juga tidak apa. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, itu tahap data input ataupun menginput data. Selanjutnya yang kedua adalah tahap coding. Nah, coding ini apa? Coding di sini kita pergi ke nodes ya. Pergi ke nodes sini. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, kita lihat di sini tadi data dari hasil wawancara ya, yang R1, R2, R3, R4, R5, R4 ya. Nah, ini sama ya, di sini sama sebenarnya. Nah, ini kita buka di sini R1. Kita buka nodes dulu ya. Jadi codes itu isinya nodes ya. Nodes. Nah, ini pertama karena tujuan penelitian ya yang saya lakukan ini, yang pertama adalah jenis ya. Jenis layanan apa yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini kita buat nodes ya. Nodes itu kayak semacam tema ya. Tema ataupun topik ya. Topik yang pertama itu adalah tentang jenis layanan ya. Jenis layanan. Nah, ini kita boleh memudahkan, kita boleh bikin new node-nya dulu nggak apa-apa ya. Jenis layanannya apa aja? Jenis layanan. Kita kasih oke. Nah, dia akan muncul ya di sini jenis layanan. Nah, kan kita bertanya-tanya jenis layanan itu apa aja. Nah, kita cek ya, kita cek hasil wawancara kita. Nah, di sini misalnya saya bertanya jenis layanan apa aja yang ada di sana gitu kan ya. Nah, ini menjawab, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, kita baca teks secara hati-hati untuk mencari hasil jawaban daripada para informan. Nah, di sini ada 5 poin bidang layanan, yaitu pertama terapi fisik untuk menjaga kesehatan lansia. Oke ya, berarti ini kan ada jawabannya ya. Yang pertama adalah terapi fisik untuk menjaga kesehatan lansia. Kita blok ya, setelah kita blok itu kita geser, ya kita bawa ya. Ini diklik yang kiri, kita geser ke depan. Kita blok, kemudian nah ini kalau mau diundo seperti ini. Diklik yang atas ya, kalau misalnya ada yang salah, klik yang atas. Nah, ini di blok, boleh dibuat kayak gini. Banyak kan, jadi kita terus sedikit apa namanya sesuai ya sama kebutuhan. Nah, ini di sini tadi ada namanya layanan fisik. Fisik. Ini oke, layanan fisik. Kemudian kalimat berikutnya yang dilakukan apa? Ya kan di sini dia kayak masih nyambung gitu ya, terapi untuk menjaga kesehatan lansia. Yang dilakukan seperti senam, olahraga ringan, jalan-jalan, gerakan yang berdampak untuk kesehatan lansia. Nah, ini bisa dibikin node baru ya, di drag lagi ke sini. Tadi berarti kan contoh ya, contoh layanan
fisik. Seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya apa? Di sini ada kedua adalah layanan terapi mental spiritual menyangkut bimbingan kerohanian dan keagamaan. Nah, berarti kita bisa di blok, kemudian dibawa ke kiri. Kita buat nodes baru, apa tadi layanan, apa tadi? Spiritual. Layanan mental spiritual. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya, layanan mental spiritual. Oke, ini sudah ada. Nah, sekarang layanan mental spiritual di dalamnya ada pengajian, doa bersama. Nah, ini contoh ya, di dalamnya ada pengajian. Kita break lagi sini. Nah, ini memang perlu kesabaran ya. Contoh layanan mental spiritual. Kemudian yang ketiga, mana? Oh, ini sorry teman-teman, kalau misalnya supaya udah ketahuan kita sudah masukkan atau belum, kita bisa boleh dikasih warnanya dari sini. Nah, ini ya, boleh dikasih warna sehingga udah ketahuan, oh ini sudah diambil gitu ya. Nah, ini sudah dipakai. Boleh dikasih warna supaya ketahuan. Kemudian juga ada ini layanan mental, kemudian yang ketiga layanan bidang psikososial. Ini ya, ini belum. Ini layanan psikososial. Kemudian di dalamnya ada Boleh hiburan. bertanya ya? Iya, boleh Bu. Ini pembuatan nodes itu hanya untuk satu Satu apa Bu? Nggak kedengeran. Psikososial. Itu Ti. Nggak kedengeran. Ini terus ini teman-teman seperti ini ya. Kemudian yang keempat ini bidang kehidupan berkelanjutan. Bu Tuti nggak kedengeran. Yang lain kedengeran ya? Halo? Dengar Bu, terdengar. Dengar ya. Bidang layanan kehidupan berkelanjutan. Ini sabar ya, ini soalnya nanti akan berlanjut ke ini dan sebentar saya apa namanya? Ini ikutin dulu aja kayak gini agak agak lama tapi nggak apa-apa karena ini nanti akan kelihatan untuk berikutnya kehidupan berkelanjutan. Ini tadi udah contohnya, ini sudah ya. Ini warnanya banyak ya sebenarnya ya. Ini contohnya. Ini contoh kehidupan. Nanti baru kita otak-atik. Yang penting kita masukkan dulu aja semua data yang ada di sini kehidupan berkelanjutan. Nanti saya kasih tahu kalau sudah ada di samping itu dia. Ini tadi udah ya. Ini boleh warna apa maunya? Warna ungu, biru misalnya ya. Kemudian yang kelima ada layanan kesehatan. Ini yang kelima layanan kesehatan. Jadi mau tanya apa tadi ya? Nah ini layanan kesehatan masih warna biru lagi. Nah kegiatannya apa aja? Ini contoh layanan kesehatan. Oke ya, ini teman-teman saya kasih ini baru satu informan. Ini baru satu informan,
masih ada kan tadi masih ada 3 informan lagi. Nah, ini sebenarnya kita harusnya pergi ke informan 2 sini ya. Ini informan 2, tapi untuk lebih, misalnya biar teman-teman nggak pusing, ini saya kasih ke sini dulu. Eh, ini misalnya, ini kan masih, nah ini kalau teman-teman mau, mau namanya ada induk ya, nodes, ada child nodes. Ya ini misalnya layanan fisik, tadi kan ini ada contoh layanan fisik. Nah ini bisa pindah ke di-cut, ya, di-cut, kemudian dipindah ke layanan fisik, baru di-paste. Nah, ini jadi tadi contoh layanan fisiknya ada di bawah. Kemudian begitu juga ini, ya, contoh layanan mental. Kan maksudnya biar nggak kebanyakan nodes, ya, tapi dia bentuknya child nodes, keterangan ini bisa di-cut, klik kanan, ya, klik kanan, kemudian cari bagian cut, ya, kemudian dipindahkan ke sini, kemudian baru dipaste. Itu ya. Nah, itu akan muncul di sini contoh layanan. Begitu juga ke bawah, ini di-cut, kemudian dipindah ke paste ke sini, akan muncul di sini. Kemudian juga ini udah ya layanan psikososial, kemudian ini ada layanan kehidupan berkelanjutan, di-cut, kemudian pindah ke sini, di paste. Kemudian ada layanan kesehatan, ini ya tuh, jadi bisa di-cut, kemudian baru di layanan kesehatan. Layanan kesehatan di paste. Nah ini munculnya seperti ini, ya tuh. Ya, jadi ini namanya nodes, yang bawahnya namanya child nodes, atau anaknya, yang ini emaknya gitu ya. Nah ini baru satu informan. Nah sekarang kita pergi ke informan berikutnya, ya, ini R2. Nah R2, ini kita tutup aja ya. Nah ini bisa, kalau ditutup tinggal diklik sini, diklik sini. Oke teman-teman, kita lanjut ke R2 ya. R2 ini saya juga nggak akan bahas semua teks ya, karena mungkin perlu waktu dan perlu konsentrasi, tapi teman-teman harus ngerti apa itu paling nggak tekniknya ya, nanti untuk berikutnya kan data-data teman-teman yang akan gunakan. Nah setelah R1 tadi misalnya udah selesai, itu sebenarnya masih banyak ya. Ini kalau misalnya muncul seperti ini, it has been more than 15 minutes since your last save. Do you wish to save your project? Jawab yes. Nah, kalau misalnya no, nanti nggak simpan pekerjaan teman. Jadi secara otomatis akan informasikan setiap 15 menit. Nah, sekarang ke responden 2 atau informan 2. Ini jenis layanan yang Anda berikan apa aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini misalnya sudah ada program untuk layanan daycare lansia, kegiatan dibagi menjadi, ya ini ada kegiatan kerohanian, ada kesehatan, ada keterampilan. Nah, misalnya ini ada ya, berarti itu misalnya kerohanian masuknya kemana nih? Kerohanian masuknya ke kemana? Kalau kerohanian, ke sini ya, mental spiritual kan? Nah, jadi mental spiritualnya sekarang sudah ada 2. Kemudian kesehatan berarti masuk ke mana kesehatan di sini. Nah, keterampilan. Nah, ini keterampilan belum ada ya, kita bisa masukkan bikin node baru ya. Oh, keterampilan mungkin bisa masuk ke psikososial. Nah, sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan lansia di sini memiliki semangat yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukkan boleh, kalau misalnya kurang relevan tidak usah dimasukkan. Atau misalnya dibikin notes baru aja ya, nanti kira-kira diperlukan bisa dimasukkan sebagai keterangan di notes. Lansia di sini memiliki semangat yang baik, yang sangat baik. Ya. Ini bisa keterangan antusias yang sangat baik untuk mengikuti kegiatan keagamaan karena dorongan. Misalnya di sini apa? Lansia. Ya. Semangatnya. Di aspek kesehatan sekarang di sini baru ada penjelasannya dari responden 2, kesehatan pendampingan kesehatan ini dengan mengadakan penyuluhan kesehatan yaitu rutin 1 minggu. Ini misalnya ini sudah ada ya.
ini teman-teman terus seperti ini ya, cari kalau misalnya berkaitan sama kesehatan, ini bisa dimasukkan ke dalam bagian kesehatan, berarti di mana ini ya kesehatan gitu ya. Terus di apa namanya dicek ya, dicek teksnya. Kemudian sini ada keterampilan ya, ketika keterampilan lansia mereka baru masuk jadi anggota rumah kasih sayang kami dekat masa semua. Sebentar ya, ini ada data lagi. Nah, ini dalam senam kesehatan lansia ini memiliki gerakan-gerakan yang aman, jadi mereka tidak akan melakukan. Nah, ini kan masuknya fisik ya. Ini fisik, masuknya ke layanan fisik ini. Ya. Nah, ini berarti layanan fisik sekarang sudah ada 2 orang, sudah ada 2 referensi. Kemudian layanan kesehatan juga sudah ada 2 referensi. Nah, ini sekarang kita misalnya tentang kerohanian. Jadi setiap ada hari kegiatan, sini ada musola sebagai pusat kegiatan keagamaan. Setiap hari ada sholat berjamaah. Ya. Ini kalau misalnya ini mungkin kita bisa masukkan di sini keterangan kegiatan mental spiritual. Ya, ini masuk ke mental spiritual tadi ada di sini ya. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pergi ke R3. Nah, R3 seperti apa datanya? Nah, pada layanan daycare lansia saya bantu senam. Oke. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ya, dia tidak menjelaskan tentang jenis layanan yang ada di sana, berarti tidak ada ya, tidak ada informasi dari R3. Nah, ini R4 apakah ada? Ini misalnya dia bisa jelaskan tentang senam ya. Nah, ini senam biasanya dilakukan. Nah, ini bisa masukkan ke dalam tadi di sini ya, di bagian fisik. Nah, ini. Nah, berarti bagian fisik sudah ada 3 referensi. Itu ya kurang lebih. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya bahwa jenis layanan di sana itu ada berapa jadinya nih? 1 ya. Kemudian layanan psikososial, layanan fisik, layanan mental spiritual, layanan kesehatan. Ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini itu dimasukkan ya, kalau teman-teman memasukkan, ini kan semuanya ini kan jenis layanan. Nah, ini sekarang kita pindahkan semuanya ke jenis layanan, karena kita mau bikin dampak ya. Ini coba kita cut, kita masukkan ke dalam sini, kita paste. Nah, ketika bicara jenis layanan apa aja, itu akan muncul ya, seperti ini. Nah, sekarang kita bikin, tadi kan tujuan penelitian yang kedua adalah dampak. Ya, kita bikin new node, yaitu dampak layanan. Nah, ini sudah ya, dampak layanan apa aja, kita pergi ke R1. Kita pergi ke R1, ada nggak sih R1 menjawab tentang dampak. Nah, dampak ini ada di bawah. Ini dampak ya. Dampak terhadap lansia apa? Pertama dirasakan psikis dan fisik. Nah, ini dampak fisik ya. Dampak fisik kita masukkan ke sini. Wah, dampak fisik, kesehatan fisik. Ini kodenya itu teman-teman mau bikin apa konsepnya itu tergantung sama teman-teman ya, mau bikin apa. Nah, itu sebaiknya sih dibuat itu berdasarkan teks yang ada di sini.
Kemudian yang kedua, psikis ya. Psikis banyak sekali yang dirasakan lansia. Mereka terlayani, mereka menjadi tenang, bergembira, dan punya harapan hidup. Nah, ini psikis. Kesehatan psikis. Oke ya, jadi udah ada kesehatan fisik, kesehatan psikis. Kemudian ada masih banyak kan, ini kan kalau dibuang sayang-sayang ya. Nah, kita udah mencari data. Nah, ini bisa jadi keterangan nanti. Misalnya lansia menjadi tenang, tenang dalam kehidupan. Perlakuan oleh lembaga sesuai dengan Nah, ini misalnya tenang dalam kehidupan. Nah, ini kira-kira masuk kemana nih? Menjadi tenang ya, ini bisa masuk ke dalam yes ya. Maka lansia di sini kita jadi masuk hiburan. Nah, ini misalnya lansia menjadi lebih bergairah. Nah, ini kan masuknya ke psikis ya, psikis. Nah, jelas secara fisik. Nah, ini fisik deteksi. Nah, ini kan keterangan-keterangan ini bisa dimasukkan. Sehingga nanti ketahuan ya, fisik kita klik di sini akan ketahuan kesehatan fisiknya itu apa aja. Oh, fisik itu kesehatan dan kebersihan keluarganya ya, karena sering juga ada penyuluhan. Kemudian apa jelas secara fisik, kenapa? Karena sekecil apapun penyakitnya terdeteksi gitu ya. Nah, itu kemudian kita pergi ke R2. Nah, R2 kira-kira ada nggak tentang dampak? Cek. Ini nanti teman-teman kalau misalnya ada yang belum itu ya nanti bisa sambil praktek di rumah. Nah, ini dampak dampak layanan dari iklan siapa? Misalnya di sini pertama jualan kondisi ya. Nih, psikisnya semakin tenang. Nah, ini psikisnya semakin tenang, nyaman. Nah, ini kan masuknya ke psikis ya, psikis. Kemudian di sini kondisi kesehatannya semakin baik, badannya semakin bugar. Nah, ini kita bisa masukkan ke fisik. Nah, mereka menceritakan kemajuan pada akhirnya teman mereka tarik ikut ke sini juga. Selama ini yang saya rasakan apa yang cukup signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi baik. Nah, ini misalnya meningkatkan kualitas hidup ya. Kualitas kualitas hidup. Nah, oh iya tadi belum dikasih warna ya, nanti bisa dikasih warna supaya udah apa ketahuan ya. Ini misalnya, nah ini kalau teman-teman mau kasih warna. Kualitas hidup mencakup kerohanian dan kesehatan kesejahteraan. Oh, ini ketinggalan ini kok tadi nggak kemasukan ya. Oh, kalau gitu kita bisa ulang lagi dari sini, tinggal dimasukkan lagi ke sini. Tadi masuknya ke kualitas hidup ya. Nah, jadi kalau misalnya diklik, nah itu dia lengkap. Ya, kalau tadi kan cuma sepotong ya. Nah, ini yang sambungan tadi udah ada di sini. Seperti itu. Ini R2 ya. Nah, ini R2. Nah, apa dampak lain ada enggak? Nah, misalnya tidak sedikit yang merasakan kesepian. Misalnya tidak merasa kesepian. Apa ini? Adanya bantu rahim kan? Betul. Ini apa berarti ya? Eh, Asalnya kan kesepian ya, kemudian tidak menjadi kesepian karena ngobrol. Berarti menjadi apa? Lansia tidak kesepian, tidak kesepian. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita pergi ke R3. R3, ini udah R3, R3 ada dampak di sini ya. Nah, ini oh, ini dampaknya oh yang dirasakan lebih sehat ya. Lebih sehat, happy karena kumpul sama teman-teman. Ini lebih sehat. Berarti kan sini sehat, mana sehat tadi fisik ya. Kemudian dia bisa kumpul sama teman-teman. Ini happy. Nah, ini kalau kumpul sama teman-teman berarti apa ya? Kumpul dengan teman-teman sosial kontak gitu ya, sosial sosial kontak. Nah, oke.
Oke, sekarang kita ke R4. Bentar lagi selesai nih coding. Eh, ada di bawah. Oh, senang dan sehat. Nah, berarti kan senang ya. Senang karena lansia tahu kondisi kesehatan. Nah, ini masuk ke sini. Senang. Senang itu masuknya psikis ya. Kemudian kesehatan, senang, fisik. Oke ya, ini udah semua. Nah, sekarang kita cek ya dampak layanan daycare. Kalau misalnya apa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira ada yang mirip nggak nih? Tidak kesepian, masuk ke sosial kontak nggak? Nah, ini kalau misalnya itu nanti bisa dibuat kayak di atas. Tapi kalau misalnya ini kayaknya masing-masing beda Bu ya. Nah ini nggak apa-apa seperti ini ya. Nah ini kalau tadi kan di-cut misalnya tidak kesepian karena ada sosial kontak. Misalnya ini mau di-cut dimasukkan ke sini. Nah, bisa juga ya. Seperti ini. Nah ini kan semuanya adalah tadi dari dampak layanan ya. Jadi kita pindahkan ke ke dampak seperti ini, kemudian di-delete. Bukan di-delete, sorry, di-cut ya, di-cut dimasukkan ke dalam dampak. Oke, kemudian di-paste. Nah, ini kalau teman-teman klik dampak, nah itu udah ada ya. Jadi udah kelihatan ya dari data tersebut jenis layanannya apa aja, layanannya ini, kemudian dampaknya apa aja, kualitas hidup meningkat, adanya sosial kontak, kemudian adanya kesehatan. Nah ini kok tulisannya salah. Nah kalau salah kita klik 2 kali, kemudian dibetulkan. Kesehatan psikis, kesehatan fisik ya. Oke, kita udah selesai coding. Tadi tahap berikutnya apa setelah coding? Exploration ya. Nah, ini sebenarnya masih ada cases gitu ya. Nah, nanti saya kira kalau untuk sementara kita cukup pakai di nodes saja. Nah, ini kemudian kita pergi mau ke exploration, caranya seperti apa? Nah, tadi kan udah tahap pertama input data, kemudian tahap kedua coding, tahap ketiga exploration. Exploration kita pergi ke explore. Nah, ya, ini kalau misalnya mau ditutup, Bu, ini mau ditutup boleh, boleh. Kita silang aja di sini. Nggak boleh ditutup. Ini nggak apa-apa. Ditutup. Nanti kalau mau lihat lagi kemana ya ke data awalnya tadi itu. Nah, nah, ini kan lebih kelihatan. Ini berarti ini reference yang kesehatan fisik ya. Ada berapa nih? Ada 5 ya, kutipannya. Ini kalau kita klik, nah, itu akan muncul teksnya. Nah, jadi yang berbicara masalah apa tadi ini. Nah, ini fisik itu kesehatan. Ini semuanya ada ya. Fisik itu kesehatan dan kebersihan keluarga karena sering juga ada penyuluhan. Jelas secara fisik. Kemudian kondisi kesehatan semakin baik, badannya semakin bugar. Nah, ini oke ya teman-teman ya. Sekarang kita pergi ke explore untuk mengexploring. Tadi kan tahap ketiga itu exploring. Nah, exploring itu teman-teman bisa menggunakan berbagai model ya sebenarnya ya. Nah ini kan model nih ya, exploration. Ini kan tadi teman-teman sudah tahap data input udah ya, coding tadi sudah, sekarang exploration. Nah exploration itu ini teman-teman exploration bisa dengan text search, ada word frequency, ada word cloud, ada matrix coding, ada cross step. Fungsinya apa itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda ya. Kalau text search ini untuk melihat teks, ini kita pergi ke mana, ke pasar. Kita pergi ke NVivo kembali, sorry, mana NVivo ini ya. Oh, nggak mau. Ini ya explore, kita pergi ke kolom text search. Nah ini text search. Teman-teman mau melihat kata-kata apa? Misalnya selected folders ya. Misalnya teman-teman mau melihat kata-kata, kita mau foldersnya apa yang mau dicari ya. Misalnya kita mau melihat, coba ada kata-kata bahagia nggak di sini? Bahagia, kemudian kita selected folders, tulis bahagia, apa terserah teman-teman mau lihat kata-kata apa ya. Nah ini run query. Oh ternyata ada ya kata-kata bahagia di folders, di file tersebut itu ada di R1 dan R3. Coba dicek, dilihat. Nah ini
bahagia dan terhadap lansia, harapan hidupnya ada, hidup di sini bahagia ya. Ini kalau teman-teman melihat referensinya seperti ini teksnya, ini word tree-nya. Nah, ini oh ini yang terlihat di samping ini ya teman-teman ya kalau mau lihat. Nah, ini untuk apa sih? Nah, teman-teman kita kira-kira kepo dengan kata-kata apa nih? Oh, saya kayaknya kepo dengan kata bahagia. Emang benar nggak sih ikut daycare itu bahagia atau enggak? Ternyata ada dua file tadi ya, yang ada dua file yang menunjukkan kata-kata bahagia. Atau saya kepo dengan kata-kata eh, apa? Benar nggak sih lansia kesepian misalnya ya? Kesepian. Nah, ini juga ada ya. Pertama nih, sehingga mereka tidak kesepian ya, karena masih bekerja. Ada di sini sama di file 2 ini. Nah, ini kalau mau melihat summary-nya itu, kemudian kalau mau lihat wordry-nya kayak gini. Ini kesepian jam-jam ini mereka merasa kesepian. Tidak sedikit yang merasakan kesepian, ya, sehingga mereka tidak kesepian. Nah, ini untuk melihat apa ya konteks kesepian itu seberapa sering sih digunakannya. Nah, ini kalau misalnya eh, apa itu ya. Jadi ini untuk melihat per kata. Sekarang teman-teman mau melihat apa misalnya hubungan antar konsep ya. Ini teman-teman oh kalau misalnya word frekuensi juga bisa ya. Ini word frekuensi kira-kira teman-teman mau melihat eh, kata yang paling sering muncul. Nah, ini di selected folders ya. Pencet explore. Ini kan kalau untuk exploring tadi tahap yang ketiga ada text search, ya, ada word frekuensi. Ini word frekuensi, teman-teman mau lihat kata yang paling sering muncul ya ini di selected folders, kan files ya karena tadi kita punyanya file wawancara aja. Kemudian ini ya, kemudian kita run query. Nah, itu di sini sebelah kiri ya, ini bisa kelihatan ada summary, ada word cloud. Nah, ini bisa kelihatan kata-kata yang paling sering muncul apa. Ini tree map-nya seperti ini, kemudian ini cluster analisisnya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat explore di matrix coding hubungan antar konsep, misalnya tadi konsep antara jenis layanan dengan dampak kira-kira ada pengaruhnya atau enggak. Nah, itu pakai namanya eh, apa matrix coding ya. Nah, ini matrix coding ini kita plus ya. Nah, itu select item. Nah, select itemnya ini ya, ini. Notes-nya itu misalnya tentang oh jenis layanan aja. Jenis layanan, kemudian oke. Nah, sekarang kita apakah ada hubungan nggak sih sama dampaknya? Nah, ini kita kasih notes lagi. Nah, berarti yang jenis yang nggak usah ya, dampak bagian dampak. Nah, setelah udah ditentukan, atau teman-teman mau tentang fisik sama kesehatan psikis ada hubungan atau enggak, nah itu boleh juga ya. Jadi setiap setiap subtemnya yaitu boleh juga. Nah, coba dicek apakah ada hubungan. Nah, ini ternyata ada hubungan ya. Jadi kesehatan fisik oh ini sama-sama tingkat. Ini karena file yang dimasukkan banyak ya, jadi banyak juga yang dianalisisnya. Nah, ini kalau misalnya tidak jadi mau dihapus, ini tinggal dikurangi seperti ini.
Gitu ya teman-teman ya. Eh, Kemudian ini bisa juga pakai cross tabs. Nah, selanjutnya tadi itu tahap sekarang adalah visualization ya, exploration eh, tadi sudah ya, jadi boleh teks. Nah, teman-teman tadi mau menggunakan yang mana, kemudian visualization ini, visualization itu sama ya, kita perginya ke explore. Nah, ini explore, setelah explore kemudian kita pergi ke sini, ke project map. Teman-teman boleh main map, project map, konsep map boleh. Ini coba kita pakai project map. Kita mau lihat visualization jenisnya, jenis layanan. Ada apa aja jenis layanan. Nah, setelah ini ada bacaan to get start, klik add project items. Nah, ini ya, diklik. Nah, itu kan ada nodes. Nah, di nodes ini kita mau tidak semua ya, kan karena tadi jenis layanan. Nah, berarti jenis layanan ini yang akan kita masukkan. Tekan nodes ya, kemudian dari nodes itu kan tadi kita sudah ada dampak ya, dampak dan jenis. Nah, sekarang kita mau bikin jenis aja. Nah, ini kan ada jenis, kalau diklik kita buka seperti ini muncul. Nah, ini kita kasih tik-tik-tik ya, dikasih tik semua, baru oke. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, ini kan agak agak susah bacanya. Nah, kita bisa coba di notes-nya kita ulangi lagi ya. Ini kita project map, explore. Explore, kemudian kita ke project map, tadi jenis, ini lagi ya, jenis, oke. Nah, ini add project, nah, ini kita di notes. Nah, ini kan notesnya banyak. Nah, teman-teman mau carinya tadi kan tentang jenis ya, jenisnya ada apa aja. Ini kita klik, nah ini kita masukkan. Oke. Nah, ini sudah kelihatan. Kita mau diundo, ini notes. Nah, notes, tekan notes, kemudian ini jenis layanan, diklik ya, seperti ini, nanti akan muncul. Nah, nah, ini kan gambarnya kurang kelihatan, kita tinggal pilih mau bentuk yang seperti apa. Nah, ini kelihatan ya jenis layanannya ada berapa, ada layanan fisik, ada layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan mental, layanan kehidupan berkelanjutan. Oke, kemudian kita mau bikin lagi project. Ini nanti bisa kalau teman-teman mau dipindahkan ke laporan, ini tinggal diklik. Atau ini sorry, ini yang kedua, teman-teman mau membuat dampak ya, dampaknya tadi belum dibuat project, kita pergi ke explore lagi, ke explore, kemudian dari explore, kalau tadi kan exploration kan di sini ya, mau text search, word frekuensi. Nah, sekarang kita pergi ke project map lagi, kan kita kasih dampak layanan.
Oke. Nah, ini add project. Kemudian tekan nodes. Nah, ini kan ada dampak di sini. Ya kan? Klik dampaknya. Ini akan muncul. Kita klik bagian dampak. Sampai kita ngetik lagi. Nah, ini dampaknya kan ada 3. Nah, ini kan dampak. Nah, ini kan kurang kelihatan rapi. Nah, saya juga pakai ini. Itu ya. Nah, ini dampak. Nanti teman-teman bisa disimpan dampaknya ada di file dokumen. Atau teman-teman mau membuat pakai mind map. Ya, mind map misalnya dampak jangan mikir. Nah, ini kalau mind map kita manual ya. Jadi lebih enak itu project map. Kalau project map itu udah otomatis. Kalau mind map kita bikin sendiri ini sel kayak gini. Ya, bikin sendiri. Ini apa tadi dampak? Terus apa di sini ya? Tadi dampak rajin ibadah. Kemudian ya, fisik. Sama kesehatan psikis. Ini ada di sini. Diklik tengahnya akan muncul kesehatan psikis. Ini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada. Nanti kalau teman-teman klik di bagian bawah sini maps itu akan muncul yang tadi teman-teman sudah buat. Ini dampak layanan. Ini dampak layanan daycare atau yang sudah dibuat ada di sini. Ini kosong tadi ya. Ini kalau misalnya ini bisa dihapus ya, kalau misalnya kosong bisa dihapus. Ini mau dihapus nggak apa-apa. Ini delete. Are you sure you want to delete? Yes. Gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman udah paham belum ya? Kemudian ini kan jadi udah data input, data coding, eksplorasi, visualisasi, sekarang penyajian. Nah, penyajiannya itu ini penyajian ya. Jadi yang tadi teman-teman buat jenis layanan itu di kan sudah nah ini ya. Ini kan tadi jenis layanan di nodes. Ini kalau mau dihapus nggak apa-apa yang bagian atas. Nah, ini kalau mau lihat, ini kan hasil penelitian ya, tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian, tadi kan tujuan penelitian ada 2, maka di hasil penelitian di bab 4 juga itu harus mengandung 2, ya, mengandung 2. Kalau mau ditambahkan misalnya masalah lokasi itu boleh, tapi yang ada di tujuan penelitian itu harus ada di sini, gitu ya. Nah, ini jenis layanan ada apa aja? Ini kan pertama layanan fisik ya. Layanan fisik nih, teman-teman bisa tulis layanan fisik. Layanan fisiknya itu ditulis layanan fisik. Sumbernya dari mana aja? Nah, sumbernya itu diklik di sini. Dari mana aja? Nah, ini kan karena tadi kurang karena waktu ya, jadi kurang teliti juga teman-teman mungkin apa yang penting tahu teknisnya ya. Nah, ini harus di terapi fisik untuk menjaga kesehatan lansia. Nah, ini di copy. Ya, di copy terus dimasukkan ke dalam ini apa itu namanya? Berdasarkan informan, ini kan R1 ya, responden 1, di sini ditulis.
Ini terapi fisik untuk menjaga kesehatan lansia. Kan? Layanan fisik ya, ini sebagaimana informasi dari responden 1 atau informan 1 ya, bahwa ada terapi fisik untuk menjaga kesehatan lansia. Kemudian ada apa lagi? Nah, kemudian yang kedua, nanti tergantung ya, kalau misalnya kutipannya ada 5, masukkan 5-5-nya boleh ya. Kemudian layanan kehidupan berkelanjutan, layanan kesehatan apa ini? Layanan kesehatan fisik ya. Tulis sini 41, kemudian sini 4, 2, 4, 1, 2, apa di sini tulisnya? Kesehatan. Oh, layanan kesehatan. Ini layanan fisik, sekarang layanan kesehatan. Nah, nanti ini teman-teman nanti kan pakai datanya teman-teman ya. Ini hanya contoh aja. Maksudnya untuk cara pengutipan itu seperti apa. Ini misalnya layanan kesehatan. Layanan kesehatan misalnya sebagaimana yang nah ini boleh di sini. Di apa itu namanya, di copy ya. Di copy, kemudian dipindahkan ke sini. Karena kutipan-kutipan ini sebagai bukti ya, bahwa teman-teman bisa mengkategorisasi ada layanan fisik, ada layanan kesehatan, dan berikutnya itu adalah hasil dari kutipan, hasil dari wawancara yang sudah oleh teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya sudah semua dimasukkan ke sini ya jenis layanannya, itu nanti di akhir teman-teman boleh memasukkan yang tadi map ini. Ya, ini map ini tadi kan jenisnya. Nah, ini jenisnya. Nah, ini boleh teman-teman masukkan. Ini harus ini dulu ya, dipindahkan ke Word dulu. Ya. Ini dipindahkan ke ini misalnya ya. Nah, ini jenis tayangan. Nah, nanti dia masuknya bentuknya file. Ya, file, teman-teman buka file. Di sini. Nah, ini akan ada mana tadi jenis layanan. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman baru bisa copy di sini. Baru pindah ke Words ya. Pindah ke Words ini. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kan adanya di Word teman ya. Nah, ini jadi udah kelihatan nih, jadi uraian jenis layanan seperti ini. Kemudian nanti didukung sama hasil visualisasinya. Gitu. Termasuk juga dampaknya. Ini kan dampak ya. Yang kedua ya, tujuan penelitian yang kedua. Ini tadi udah masuk ke sini ya. Nanti teman-teman bisa di Word. Nah, ini dampaknya juga demikian ya. Dampak 1 apa, dampak 2 apa, kemudian nanti dibantu sama visualisasinya. Seperti itu. Sudah selesai teman-teman, gimana? Sudah paham belum ya? Bisa dipahami? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nggak bulan izin waktu Iya? itu saya nggak sambil mengerjakan Afif kurang keras suaranya, sorry. suara saya terdengar nggak Bu? Iya, Tapi kan ini kan saya tidak sambil ngerjain di aplikasi yang tipenya Bu ya. Nanti saya Iya. di rumah, bahkan kalau misalkan nanti ada sedikit perbedaan sama kendala, boleh nggak Bu saya tanyakan di grup gitu atau langsung gitu Bu? Iya, boleh telepon juga boleh. Bu, ini kenapa kok begini gitu ya? Nanti kalau Bu Rahma bisa bantu jawab, Bu Rahma jawab. Nggak apa-apa, karena itu ya, apa itu teknis ya. Boleh Habib, boleh ke Bu Rahma atau boleh ke teman yang udah bisa juga boleh. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ini kan alhamdulillah dari recordingnya, nanti Bu Rahma share di grup ya. Nanti teman-teman bisa sambil di praktek, sambil dibuka ini, apa itu namanya, Zoom yang ini, sambil praktek.
Tapi yang pasti teman-teman harus Bu transkrip data dulu sama install. Iya Bu Tuti. Maaf ya tadi terpental sebenarnya Aisyah. Itu Oh, tadi pertanyaannya itu kalau mau bikin itu kan kayak kata kunci ya. heeh. Mau bikin nodes itu harus bukan nodes itu kata kunci dipilih atau satu teraja. Nanti selebihnya bisa digunakan kata kunci yang sama nge-search-nya. Untuk bikin itu ya Bu, Kedengeran nggak Bu? kode. Iya putus-putus sih. Kode tuh. Oh putus-putus. Kalau nodes itu loh, Iya, heeh. nodes Jadi itu notes, tadi mm-mm. perlu diulang-ulang nggak di setiap transkrip? Oh nggak kedengeran Nah, ya? Ya udah. Saya tulis aja ya. kalau iya, oh iya ya. Ini sambil boleh diisi ininya ya, absensinya teman-teman ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tapi kira-kira udah paham ya ini ya. Udah saya chat ya Bu Rahma. Oh iya. Nah, itu kalau notes itu biasanya kan kita sudah buat kayak tadi ya, kayak tadi itu jenis 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 layanan ada apa aja. Nah, itu misalnya ada jenis layanan kesehatan, ada jenis layanan mental spiritual, kemudian ada jenis layanan apa tadi kehidupan berkelanjutan. Nah, itu kalau kita sudah bikin notes itu nanti transkrip yang kira-kira berkaitan dengan nodes tersebut itu bisa langsung ya bisa langsung di drag dimasukkan ke nodes tersebut. Kalau misalnya itu kayaknya cuma berkaitan aja dengan nodes tersebut, misalnya kayak tadi kan ada layanan kesehatan, misalnya tadi pemeriksaan fisik, sorry pemeriksaan pemeriksaan kesehatan, kemudian pemberian obat, nah itu kan masih layanan kesehatan. Nah itu bisa dijadikan child notes. Jadi kayak anaknya gitu. Nah, anaknya itu nanti berfungsi untuk apa? Anaknya itu berfungsi nanti kalau di dalam laporan penelitian itu dijadikan kayak semacam subtim ya, subtemanya. Jadi yang atas itu misalnya jenis layanan kesehatan. Nah, untuk melihat jenis layanan kesehatan apa aja? Nah, itu adanya di child notes. Jadi informasi yang berkaitan dengan notes tersebut keterangan-keterangan itu bisa dijadikan di child notes untuk apa nanti untuk dijadikan kayak semacam subtema gitu ya. Jadi kalau ada informasi-informasi yang kira-kira relevan itu dimasukkan aja ke dalam notes nanti bisa untuk menguatkan data-data yang uh, notes yang sudah dibuat gitu. Jadi kalau notes perlu diulang ya sebaiknya nggak usah ya. Jadi kalau misalnya relevan ya nanti bisa dijadikan child notes atau bisa juga di merger ya antara misalnya fisik dan kesehatan. Nah itu kan mungkin berkaitan atau bisa juga di breakdown layanan fisik, layanan kesehatan. Anak-anaknya itu bisa dijadikan subtema. Itu Bu Tuti. Siapa bisa dipahami nggak ya? Oh oke, makasih Bu Rahma udah cukup. Oh iya makasih juga. Silakan yang lain. Nah, ini buat Kalau teman-teman tidak ya, ada mungkin lagi mungkin bisa. udah aja ya, Bu. Oh iya, silakan Bu Rahma. Kalau Oh, udah selesai ya. udah sih, kalau menurut saya itu sudah ya, karena dari awal itu sudah eh, Hmm. coba di review lagi ya.
Ini sudah mulai dari sini kan ya, dari teman-teman sekarang bab 4, kemudian ini persiapan, kemudian ini tahapannya, data input coding, eksplorasi dan visualisasi, kemudian penyajian, ini input data coding, ini eksplorasinya, tadi teman-teman kalau misalnya mau masukkan kalimat yang paling muncul banyak apa, atau kata yang ada di mana aja gitu ya, kemudian mau tadi ada hubungan antara yang satu jenis sama dampak itu ada apa enggak di exploration. Tapi ini kalau nggak dimasukkan ke dalam laporan juga nggak apa-apa ya exploration ya. Yang penting itu lebih ke codingnya. Kemudian ada visualisasi yang tadi itu ya di bagian visualisasi di bagian explore. Kemudian teman-teman tekan mind map ya, mind map atau satu lagi tadi itu juga bisa ya. In project map ya, kan di project map itu juga bisa. Kemudian ini cara penyajian ya, di penyajian deskripsinya juga sudah dijelaskan. Nanti teman-teman kalau mau menambahkan lokasi ataupun informan itu boleh di sebelum daripada tujuan penelitian ya, sebelum pada jenis dan dampak. Kira-kira itu sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa diulang-ulang lagi video ini, ataupun jika ada video yang lain itu juga banyak ya di YouTube ya, di Anissa Utami. Nah, untuk NVivo sendiri teman-teman tadi disampaikan bisa free download, cari yang free itu berlaku 2 minggu. Kalau sudah habis mungkin bisa download lagi pakai email yang berbeda, atau teman-teman bisa beli di Shopee ya, atau beli yang originalnya juga bisa. Ya, karena belajar ya perlu pengorbanan ya Bu, perlu pengorbanan. Oke ya, saya kira cukup sekian dari saya. Jika ada nanti yang mau ditanyakan boleh ya di Japri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rahma. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Sampai bertemu di semester berikutnya ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.